Jadi apakah sih daerah di Singapura itu kalau berubah itu berarti yang dewan kemudian beberapa tahunnya harga motor kemudian kemudian
ini terjadi kecelakaan besar dan itu bisa mengalami kemajuan tiga doang ada oleh jadi sekarang kita ada pesawat kapal dan lain tapi kita ini kita nambah yaitu 15 menit peningkatan sekarang jadi kita kita cari bikin efektif lalu sekarang banyak Gojek, Taksi, dan ini grafik banyak yang menggunakan motor daripada mobil, apalagi di daerah pedesaan seperti kita. Nah, sama juga ini kita ambil dari beberapa pulau aja, contohnya di Jabodetabek itu ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sedangkan selain itu kami ada ambil Pulau Bali sama juga Sumatera. Salah satunya adalah di Lampung. Jadi segini adalah jumlah kendaraan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan di Indonesia ini dengan meningkatnya akses dan teknologi transportasi itu lebih besar di Indonesia ini, terutama yang dijelasin teman saya yaitu Raffi sama Novita, yaitu di Jabodetabek, Sumatera, dan Bali. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa sih yang meningkat di transportasi online itu. Yang pertama itu Gojek, terus Grab, Maxim. Nah, di sini tuh mereka berbagai wilayah ini memiliki tingkat kepadatannya tersendiri. Yang pertama itu di Gojek, ternyata tuh di Jabodetabek itu mereka memiliki Gojek 82%. Ternyata di Grab itu 82,24%. Nah, di sini kita bisa membandingkan. Ternyata mereka tuh memiliki perbandingan yang berbeda. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dan kemacetan di kota-kota tersebut, dan masyarakat memilih untuk menggunakan transportasi online untuk mereka lebih cepat untuk ke tempat-tempat yang mereka tuju gitu kan, lebih cepat daripada naik mobil itu kan mereka harus menunggu macet, padat gitu. Jadi ternyata di sini kita bisa melihat Grab itu lebih tinggi daripada daerah Jabodetabek sama Bali. Sumatera itu lebih tinggi. Nah, di sini juga Gojek juga tapi ternyata di sini Gojek lebih seringnya digunakan di daerah Jabodetabek sama di Bali itu lebih tinggi karena mereka hal ini lebih mudah dicek kayak di aplikasi. Kita bisa melihat lewat HP, kayak kita tuh bisa mendownload gitu kan aplikasi-aplikasi ini bisa gunakan, terus layanan-layanan mereka tuh bisa memberikan hal yang terbaik dari kendaraan-kendaraan yang mungkin belum bisa seperti mereka. Jadi sedikit tambahan
beberapa daerah itu jaringannya masih belum bagus, jadi Oke, jadi untuk tantangan itu mungkin ini tantangannya itu atau dampak negatif dari itu adalah kan kita harus masukin kayak data diri kita, telepon segala macam. Nah mungkin itu nanti bisa dilihat sama orang lain. Sama juga tantangan lainnya itu adalah kan yang pakai ini gak cuma anak muda tapi orang tua. Nah mungkin orang tua itu agak cukup kesulitan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Nah jadi di masa mendatang mungkin anak muda atau pemerintah itu harus mengajarkan atau membuat tutorial gimana caranya supaya orang tua itu bisa dengan mudah menggunakan ini. Jadi nggak cuma anak muda aja yang menggunakan, tapi orang tua juga bisa. Ya, dampak negatifnya juga waktu pas awal-awalnya adanya Grab ini atau transportasi online ini, awalnya tuh kan pada bentrok semua, banyak yang angkutan konvensional itu pada nggak terima nih, angkutan mereka jadi nggak laku, terus mereka juga jadi nggak punya pendapatan pribadi. Yang awalnya mereka tuh bisa sehari mungkin 100.000, 500, tapi karena ada Grab, karena transportasi online ini, mereka jadi nggak punya penghasilan. Jadi mereka tuh bentrok lah. Sampai waktu itu ada juga sampai masuk kantor polisi karena mereka akhirnya serang-serangan karena nggak terima angkutan mereka itu nggak laku. Terus mereka juga tuh karena perkembangan transportasi online ini kan awalnya tuh dulu kesulitan. Dulu zamannya kerajaan tuh awalnya pakai kupola, terus pakai orang tuh ngangkut pakai dari di bangku. Terus tapi zaman sekarang udah maju, itu buat kita jadi semakin mudah dengan pakai motor, kan lebih cepat juga, efisien juga, waktunya juga lebih cepat daripada kita harus pakai kuda gitu. Secara garis besar adalah dampak negatifnya itu yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau misalnya keamanan data kita bisa dilihat sama orang lain, nah dampak negatifnya itu yang udah disebutin tadi, kayak misalnya kita nggak usah capek-capek menunggu di mana, tapi nanti untuk mereka untuk jemput kita aja. Habis itu biayanya yang lebih murah daripada yang lain. Nah selanjutnya adalah jenis layanan transportasi online. Jadi aplikasi yang namanya Grab, Gojek sama Maxim ini nggak cuma ojek online aja loh, nggak cuma mereka jemput kita pakai motor, tapi kita bisa gunain aplikasi itu untuk ngirim makanan, ngirim barang gitu. Jadi kita tinggal pilih fitur yang ada di aplikasi itu. Kayak contoh misalnya kita mau naik ojek, ya udah kita pilih antarkan saya ke sini gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk pengiriman barang sama makanan, itu juga ada tulisan bahwa mau diantarin kapan gitu. Sama juga di aplikasi itu bisa untuk kita beli makanan online, habis itu kita bisa bayar apapun di aplikasi itu. Jadi perkembangan teknologi ini sangat memudahkan kita lah, bukan hanya untuk anak muda tapi juga untuk orang tua. Nah, kiranya segitu presentasi bisa kami sampaikan. Semoga dapat lah ada yang nyangkut di tante, supaya nanti kalau misalnya kan tempat kita juga ada yang aplikasi kayak gini, paling ada tuh cuma kayaknya di bandar ada Grab gitu. Nah mungkin kalau misalnya om tante nanti ke kota gitu kan, kayak sulit nih, terus inget kami pernah presentasi ini gitu, nanti download gitu. Jadi bisa digunakan. Itu sih tujuan kami untuk sharing ke para orang tua supaya nanti nggak sulit gitu. Jadi ngikutin perkembangan zaman juga. Itu maksud kami. Jadi sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Foto kak? Ini scan aja. Scan. Oh ya, scan. Foto dulu ya? Ibu Foto dulu aja nggak? sama bapak boleh Foto dulu. scan dulu atau foto dulu toh?